Para sahabatku yang terkasih, dalam refleksi kali ini, saya ingin ngobrol dengan durasi yang cukup panjang. Para sahabat bisa mendengarkan refleksi ini sambil bekerja dengan santai. Kalau tidak bisa melihat video ini, bisa juga dengan mendengarkannya. Tentu dengan volume yang harus ditambahkan. Sehingga suara saya bisa cukup terdengar bagi para sahabat semuanya. Saya memberi judul untuk refleksi kali ini adalah menjadi Kristus yang lain. Temanya adalah menjadi Kristus yang lain. Tema ini saya awali dengan sebuah kisah. Dan saya ingin membacakan kisahnya itu. Ada kisah demikian. Seorang pemuda yang mengeluh sepanjang hari di hadapan Tuhan. Ia merasa salib yang dipikulnya terasa begitu berat. Dalam doanya, ia ingin supaya beban salibnya diringankan. Suatu kali, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajak dia ke sebuah toko salib. Di situ ada banyak salib dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Tuhan bilang demikian. Kalau ada salib yang cocok denganmu, ambillah. Mulai pemuda itu melihat-lihat. Dia bilang demikian. Sekarang ini adalah kesempatan saya untuk menjatuhkan pilihan. Jika saya harus memanggul salib, maka saya akan memilih salib yang tidak terlalu berat. Salib yang cocok dengan saya. Mulai dia mencoba satu demi satu salib yang satu. Salib yang satu terlalu panjang sehingga terseret di tanah. Salib yang satu terlalu pendek sehingga membuatnya tersandung. Salib yang satu ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Terus salib yang lain terlalu berat sehingga melukai bahunya. Ia hampir putus asa. Kemudian, ia melihat salib yang tersandar di dinding. Ia ambil salib itu dan kemudian menunjukkannya kepada Tuhan. Inilah salib yang aku cari itu. Sangat cocok dengan saya. Keluar dari toko itu, Tuhan menoleh kepadanya dan berkata, "Saya senang kamu menyukai salib itu. Bukankah itu salib yang dahulu pernah kamu bawa masuk?" Dan pemuda itu
melongo. Oh ya? Para sahabatku yang terkasih, tantangan menjadi murid Kristus. Dan tantangan menjadi murid Kristus tidak lepas dengan salib yang harus kita pikul. Dengan sangat jelas dikatakan demikian dalam Injil Markus bab 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ayat ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Telinga kita cukup jernih dan bening untuk bisa mendengarkan kata-kata Yesus itu. Dalam hal ini, saya langsung melihat kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Kebetulan Petrus ini nama pelindung saya, karena nama saya adalah Petrus Santoso. Kesalahan pada diri Petrus adalah ia benar-benar menyangkal sebanyak 3 kali. Padahal dikatakan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Teman-teman, para sahabat yang terkasih, pertanyaannya adalah, apa yang mesti diikuti? Dalam hal ini, ada 2 hal pokok. Yang pertama, pengampunan. Yang kedua, cinta kasih. Mari kita melihat satu persatu. Mulai dari poin yang pertama, pengampunan. Kata-kata pengampunan 2000 tahun yang lalu terekam dengan sangat baik dalam kitab suci. Dituliskan dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34. Dikatakan demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kembali kepada poin yang hendak kita renungkan tentang pengampunan. Saya ingin mengajak para sahabat untuk menelusuri lebih lanjut dalam kitab suci. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas altar dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas altar itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ada lagi yang mencengangkan kita.
Dikatakan demikian dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow. Ajaran yang sangat mencengangkan. Terus, dalam doa yang diajarkan, diselipkan juga kata-kata pengampunan. Misalnya dikatakan dalam Injil Matius bab 6 ayat 12 dan ayat 14. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus dilanjutkan lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Masih akan saya tunjukkan kisah-kisah yang lain yang berbicara tentang pengampunan. Misalnya, dalam Injil Lukas bab 7 ayat 47. Di tengah pesta di rumah Simon, datang seorang wanita berdosa dengan buli-buli pualam berisi minyak wangi. Terus-menerus menangis dan mencium kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ada kisah lain-lain lagi dicatat oleh Yohanes. Dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 7 dan 11. Seorang wanita kedapatan berzina diseret dengan kasar untuk dihakimi dan dirajam. Dengan bijak, Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus menunggu dan menulis di tanah. Dia menulis sesuatu di tanah itu. Satu persatu pergi. Dan Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Para sahabatku yang terkasih, terkait dengan kisah yang terakhir, ada satu anekdot. Apakah saudara-saudara ada yang tahu apa yang ditulis oleh Yesus di tanah? Yang ditulis oleh Tuhan Yesus adalah, so what gitu loh. Ada-ada aja.
pada hari ini Petrus menjadi tokoh penting, tokoh sentral ketika kita bicara tentang pengampunan. Perhatian Yesus kepada Petrus, Tuhan Yesus mengajarkan tidak cukup mengampuni hanya 7 kali, melainkan 77 kali. Inilah, para sahabatku, perjalanan pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya orang yang kemudian menggunakan kata-kata Yesus ketika dia mengampuni adalah Santo Stefanus. Dan itu dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59. Dia mengatakan demikian. Ketika ia dirajam, ia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itulah ajaran istimewa tentang pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan kita wajib untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak mudah, untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang pernah bersalah atau jatuh di dalam dosa yang berat. Poin kedua yang ingin saya bahas adalah tentang cinta kasih. Saya yakin para sahabat memiliki banyak sekali kisah tentang cinta kasih ini. Bahkan banyak yang mengalami pengalaman bagaimana Tuhan mengasihi kita ini. Kita merasakan betul bahwa perjalanan hidup kita ini begitu dikasihi oleh Tuhan. Tapi jika kita melihat polanya, saya ingin membagikan refleksi ini. Bagaimana pola di mana kasih Tuhan itu diberikan kepada kita. Polanya itu demikian. Saya mengawalinya dengan surat pertama Rasul Yohanes. Bab 4 ayat 7 sampai 21. Di sana dijelaskan dengan sangat gamblang. Tapi intinya adalah Allah adalah kasih. Nah, itu sumbernya. Jadi kalau kita saat ini merasakan pengalaman dikasih oleh Tuhan, nah sumbernya di situ. Allah adalah kasih. Sumbernya Allah adalah kasih. Dan para sahabat bisa membacanya itu dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Bacalah dengan teliti. Maka di situ kalian bisa melihat tentang Allah, sumber dari segala kasih, dan mengapa
kita mengalami kasih Allah yang tidak teori, tapi nyata betul dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dari situ kita bisa lanjut ke Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Yang poinnya adalah Tuhan itu mengutus anaknya yang tunggal, anaknya yang terkasih. Nah, untuk siapa? Ya untuk kita. Nah, syaratnya apa? Dikatakan di sana, percaya. Dan kalau kita percaya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu. Syaratnya itu percaya. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian dari situ polanya dicatat dengan baik dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 dan 17. Perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, maka sekarang aku mengasihi kamu. Dan inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka dari sini kita berani mengatakan yang tadi Allah sumber kasih, lalu Tuhan Yesus mengalami kasih dari sumber itu, dan Dia memberikan kasih yang sama kepada kita, dan kita diperintahkan juga untuk memberikan kasih itu kepada yang lain. Jelas sekali tampak bahwa kasih itu tidak pernah dikurangi. Kualitasnya tidak bisa dikurangi. Utuh, totalitas. Kasih yang diberikan adalah totalitas. Dan harapannya kasih itu harus berbuah dan dialami oleh mereka yang kita kasihi, dialami oleh mereka yang kita cintai. Kemudian pola dari kasih Allah itu vertikal dan horizontal. Maka dikatakan di sini dengan jelas dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Jelas sekali kalau para sahabat baca di situ bagaimana kita diajak untuk mengasihi secara horizontal, yaitu mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Lalu horizontalnya kita diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan itu yang kita ketahui sebagai hukum cinta kasih. Silahkan dibaca dalam Injil Matius dan paralelnya, yaitu dalam Matius yang ke-22 dari ayat 37 sampai dengan 39. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat polanya yang lain lagi. Nah, kasih itu harus in action, harus dipraktekkan. Nah, misalnya dicatat dengan jelas dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Lalu saya tambahkan ada satu ungkapan itu dengan 4S, itu menegaskan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, dan babnya adalah bab 13, yaitu dengan 4S. Salam, sapa, senyum, dan sayang. Nah itu ya, jadi bisa dibaca itu lengkapnya, misalnya dalam surat Rasul Paulus yang pertama,
kepada jemaat di Korintus bab 13 itu bicara tentang kasih. Nah kemudian dari situ kalau kita sudah bisa mempraktekkan kasih, nanti pada zaman terakhir definitif. Siapa itu yang melakukan kasih dan siapa itu yang tidak melakukan kasih. Itu akan disebutkan di sana dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, nanti kamu masuk kelompok kambing atau domba. Akan jelas sekali ketahuan ketika ada orang lapar, kamu apakah memberi makan atau tidak? Ketika ada orang haus, kamu memberi minum atau tidak? Ketika ada orang telanjang, kamu memberi pakaian atau tidak? Ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara. Nah, itu apa yang kita lakukan. Baru ketahuan di situ. Definitif kamu masuk kepada kelompok domba atau kambing. Silakan dibaca perumpamaan tentang akhir zaman, yaitu dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Lalu kemudian, wow, rumah Bapa. Itu dituliskan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak sekali tempat tinggal dan aku menyiapkannya bagimu. Dan aku kalau sudah menyiapkannya itu aku akan datang menjemputmu sehingga di mana aku berada kamu juga berada. Thomas tanya, Tuhan, kemana kau pergi? Kami tidak tahu jalannya. Lalu Yesus menjawab, Thomas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Thomas kelepek-kelepek. Nah itu. Lalu kemudian sebagai penutupnya, polanya itu adalah dalam kitab Wahyu, bab 3, ayat 20. Dinantikan Tuhan. Baca saja di sana. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Bayangkan, kalau Tuhan sudah mengetuk pintu, masa sih pintunya tidak dibukakan? Nah, kita harus siap. Ketika Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk, kita harus segera membuka pintu itu. Silakan dibaca dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Para sahabatku yang terkasih, kalau saya tanya kepada para sahabat semua, sebenarnya kamu kenal enggak dengan dirimu itu? Tadi saya sudah menyinggung soal 2 poinnya. Pengampunan dan cinta kasih. Dalam perjanjian lama, kita itu disebut dengan istilah yang cukup keren, yaitu citra Allah. Segambar dan secitra dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Dan dalam perjanjian baru, tentunya karena baptisan yang kita terima, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sama seperti Yesus. Yesus juga anak Allah. Lalu kita melalui baptisan, kita juga disebut sebagai anak Allah. Itu kualitas yang luar biasa. Perjanjian lama disebut dengan segambar dan secitra dengan Allah. Dalam perjanjian baru, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi ada yang membedakan. Kita berdosa, sedangkan Yesus tidak berdosa. Wah, itu yang membedakan. Kita mudah sekali jatuh dalam dosa, sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah tersentuh oleh dosa. Bahkan Dia menebus
dosa-dosa kita. Maka dalam hidup ini kita harus memiliki kesadaran ini. Yang pertama, kita dipanggil, kita dipilih. Mengapa kita jadi orang Katolik? Mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Kesadaran yang tumbuh dalam diri kita adalah karena kita dipanggil dan kita dipilih. Dan itu ditulis dengan sangat jelas dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Bahkan itu menjadi moto tabisan saya. Yang bunyinya adalah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kemudian yang kedua, kita itu sungguh diberkati. Dan kita dikasihi oleh Tuhan. Buktinya adalah kita menerima baptisan. Wah, itu adalah sumber kasih yang luar biasa. Karena kita benar-benar diberkati dan kita dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ada suara itu yang dari atas langit itu kisahnya ya. Yaitu ditulis dengan sangat jelas dalam Injil Matius bab 3 ayat 17. Yaitu ketika Yesus dibaptis ada suara. Langit terbuka, ada burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian berikutnya, kita tidak hanya dipanggil, kita tidak hanya dipilih, kita tidak hanya diberkati dan dikasihi, tapi kita juga dibekali. Ada banyak sekali bekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Misalnya, dicatat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini bab 12 ini. Tentang macam-macam karunia. Silakan dibaca itu. Barangkali ada salah satu karunia yang cocok dengan kamu. Dan bahkan mungkin saat ini kamu memiliki karunia yang disebutkan itu. Silakan dibaca itu. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12. Bahkan kita juga diperlengkapi dengan senjata rohani. Nah, itu bisa dibaca juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 14 sampai 18. Perlengkapan rohani macam-macam yang diberikan oleh kita. Ya, poinnya adalah supaya kita terlindungi dari hal-hal yang jahat. Begitu. Lalu kemudian, karena kita sudah dipanggil, sudah dipilih, kita sudah dikasihi, diberkati, kita sudah dibekali, maka ya mau tidak mau kita harus siap diutus. Wah, itu tertulis dengan sangat jelas perutusan itu yang dialami oleh 12 rasul, dan juga perutusan itu merujuk kepada kita semua dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, lalu Injil Markus bab 16 ayat 14 sampai 20. Segala makhluk harus menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Artinya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini harus merasakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan jangan takut ketika kita diutus oleh Tuhan dan kita siap diutus oleh Tuhan, maka kita akan disertai. Dan itu janji yang diberikan oleh Tuhan tentang penyertaan itu jelas dalam Matius 1:23. Emmanuel, Allah beserta kita. Lalu Matius 18 ayat 20. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Maka jangan ragu ketika kamu berdoa, baik sendirian maupun bersama dengan yang lain. Bahkan ketika sendirian, kau bersama dengan rohmu berdoa. Ada 2 orang berdoa di situ. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Dan tentu penegasan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang commissioning. Di mana Tuhan mengutus 12 rasul. Dia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Nah, dari sini kita harus bicara tentang konsekuensinya.
Nah, konsekuensinya ketika kita bisa melihat pola itu, ya, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, ketika kita sadar tentang diri kita ini yang dalam perjanjian lama disebut secitra dan segambar dengan Allah, dan dalam perjanjian baru disebut sebagai anak-anak Allah, maka kemudian konsekuensi satu, kita jangan pernah khawatir. Bacalah Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bicara di situ tentang jangan khawatir, dan itu adalah khotbah Yesus di bukit. Kita diajak untuk tidak khawatir. Lalu yang kedua, karena kita ini sudah konsekuensinya dijadikan sebagai saksinya Tuhan. Bahkan disebut dengan jelas dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18. Mulai saat ini kamu menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, mulai dari tempatmu berada saat ini, kamu diutus oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghindar lagi. Setiap dari kita yang sudah dibaptis, maka kita menjadi saksinya Tuhan. Kamu jangan cari-cari alasan untuk tidak mau menjadi saksinya Tuhan. Kita masing-masing ini menjadi saksinya Tuhan. Maka bacalah dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18. Mulai saat ini kau menjadi saksi Tuhan. Lalu yang ketiga, saksi kehidupan. Kamu harus menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Lalu orang lain melihat itu dalam kehidupanmu. Maka kasihmu itu jangan pura-pura. Kasihmu itu jangan suam-suam kuku. Ya, kasihmu itu harus mendekati kesempurnaannya kasih Tuhan. Lalu yang keempat, ini saya senang sekali kalau misalnya membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu bab 10 ayat 9 sampai 10. Silahkan para sahabat membacanya juga. Ini indah sekali kata-katanya. Tapi poinnya adalah demikian. Tapi kalau diberi karunia dan kecakapan, kita harus bersaksi, itu ya, dalam pewartaan dan pengajaran. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oh, silakan dibaca itu. Ya, dengan mulut dan juga dengan hati kita. Lalu akhirnya di poin yang terakhir berkaitan dengan konsekuensinya. Sama seperti oleh Paulus disebutkan demikian. Kalau kita menyadari semua apa yang diberikan oleh Tuhan itu, maka tugas kita sekarang adalah berakar dalam Kristus. Dan itu dituliskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6 sampai 7. Kamu harus berakar di dalam Kristus. Silakan dibaca lebih lanjut, ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6 sampai 7. Lalu dituliskan juga dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 20, yaitu Kristus sendiri yang hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu dituliskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 20. Nah, kemudian, ini yang kemudian kita tidak lepas dari Kristus, yaitu satu tubuh dan satu darah di dalamnya. Nah, itu ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 10
ayat 16 sampai 17. Wow. Kita bersatu di dalam Kristus, dalam satu tubuh dan darahnya. Lalu juga dituliskan dalam Yohanes bab 6 ayat 56. Ketika Yesus bicara tentang roti yang hidup, maka di situ dia benar-benar mengalami kebersatuan itu. Kita mengalami kebersatuan dengan Kristus di dalam diri kita. Dan tidak bisa tidak, kita harus imitatio Christi. Kita harus mengikuti Kristus dalam hidup kita. Maka inilah para sahabatku yang terkasih, obrolan yang cukup panjang, dengan durasi yang cukup panjang. Semoga para sahabat menikmati apa yang saya jelaskan ini, penjelasan yang sangat sederhana. Tapi intinya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi Kristus yang lain, maka kita harus juga mengikuti Kristus, imitatio Christi. Kita harus mengikuti Kristus, scuola Christi. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya Kristus dalam hidup kita. Begitu saja, semoga refleksi yang cukup panjang ini menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. You are the best. Okay.